Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan selalu menjaga jarak ya. Ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Titin absen dulu. Hafid? Ya Bu, hadir. Kenapa? Hadir. Baik, semuanya sudah bisa bergabung. Supaya diberi kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hafid, ayo pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita melakukan Zoom hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Supaya lebih bersemangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Baik, terima kasih ya. Kompak sekali. Anak-anak, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Globalisasi. Ya, masih ingat globalisasi itu apa, Naila? Mendunia. Ya, globalisasi adalah proses mendunia sehingga seakan-akan tidak ada batasnya. Hari ini kita akan belajar subtema selanjutnya, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, pertama, kalian akan belajar tentang menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, kalian akan menganalisis peran dan kerjasama Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, kalian akan menganalisis tentang cara kerja sel surya sebagai sumber energi alternatif. Ya, sebelum Bu Titin lanjutkan, siapkan peralatan tulis kalian dan LKPD yang sudah Bu Titin kirimkan sudah diterima? Sudah. Baik, silakan dibuka. Bu Titin punya teks eksplanasi ya. Oke. Ayo silakan dibaca yang keras. Hafid. Subtema 3. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Bagus ya. Setelah kalian membaca teks eksplanasi yang ada di layar, sekarang kalian buka LKPD. Kemudian kalian diskusikan ya berpasangan, kalian temukan informasi penting, kalian tulis ke dalam diagram yang ada di buku tema. Bu Titin beri waktu, setelah ini kita berdiskusi ya. Baik, ya sudah selesai semua? Sudah. Oke. Coba Bu Titin ingin tahu jawaban dari Via. Paragraf 1, topik permasalahan yang ada pada teks eksplanasi tersebut apa? Peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
Ya, bagus. Yang lainnya jawabannya apakah sama? Ya. Oke, bagus ya. Selanjutnya ya, tadi pada teks disebutkan bahwa Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kerjasama lain ya antara Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya dalam lingkup ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kalian simak video yang akan Bu Titin tampilkan. Kalian cari tahu video ini menceritakan tentang apa. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN COS atau Science and Technology atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN. Tujuan ASEAN COS yaitu untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN. Baik, kalian sudah menyimak video yang sudah Bu Titin tampilkan. Coba video tadi menceritakan tentang apa? Fatma? Tujuan ASEAN COS. Ya, tujuan ASEAN COS ya. Nah, apa sih tujuan ASEAN COS tadi? Nafa? Meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, bagus ya. Apakah kerjasama ASEAN di bidang iptek itu hanya ASEAN COS? Ada lagi? Ada. Ya, coba Hafid, yang lain selain ASEAN COS, apalagi? Mendirikan organisasi Siamio. Bagus ya. Oke, itu tadi kerjasama. Sekarang peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di bidang pengetahuan. Perannya apa, Naila? Berperan dalam membentuk ASEAN COS Siamio. Betul ya. Oke, kalian tadi sudah menyimak video dan membaca teks eksplanasi. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Lihat di situ di kegiatan 1. Kalian amati gambar yang ada pada LKPD. Kemudian kalian tuliskan apa saja peran dan kerjasama Indonesia di bidang ilmu pengetahuan teknologi dalam lingkup ASEAN. Tuliskan jawaban kalian pada kolom yang tersedia di buku tema. Anak-anak, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan dan hampir semua penemuan tersebut menggunakan energi listrik. Namun, pasokan listrik yang ada semakin berkurang, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari sumber energi alternatif. Nah, kalian ada yang tahu contoh sumber energi alternatif itu apa? LTA. PLTA. Terus yang lain? PLTS. PLTS. Bagus ya. PLTU. Bagus ya. Nah, tadi kalian menyebutkan bahwa contoh energi alternatif lainnya adalah sel surya. Kali ini kita akan belajar tentang sel surya. Ada yang tahu apa itu sel surya? Alfia?
Sel surya adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek photovoltaik. Oke, bagus. Selanjutnya, silakan kalian amati gambar yang Titin tampilkan. Di situ adalah contoh sel surya. Ada komponennya, ya. Kira-kira menurut kalian komponen sel surya itu apa saja? Panel surya, solar cell, charge control, baterai, inverter atau konverter. Bagus, ya. Nah, kalian sudah memahami tentang komponen sel surya. Nah, sekarang bagaimana kerja sel surya? Mari kita simak video berikut. Bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari mengirimkan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik di rekcaren atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan Bagus ya. Kalian sudah menyimak video tentang cara kerja panel surya. Coba Bu Titin ingin kalian mendiskusikan dengan teman bagaimana cara kerja sel surya itu. Bu Titin beri waktu, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Untuk teman kelompok sudah Bu Titin share di grup melalui WA. Silakan dilihat. Bu Titin beri waktu untuk mengerjakan, ya. Baik, sudah ya. Sudah selesai semua. Baik, Bu Titin ingin tahu jawaban dari Karisa. Dari kelompoknya Karisa. Surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju elektrik kontrol berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya listrik yang menuju elektrik kontrol sistem akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Bagus ya. Yang lainnya apakah sama? Ya, oke. Selanjutnya kalian akan mengerjakan Google Form. Linknya akan Bu Titin kirimkan melalui WA. Silakan dibuka dan dikerjakan. Baik, semuanya sudah ya, nilainya sudah masuk. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah. Terus apa? Dan panel surya. Ya, panel. Yang paling menarik yang mana? Komponen. Komponen ya. Oke, baik. Nah, siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Kesimpulannya, kita dapat mengetahui lebih dalam tentang panel surya, globalisasi. Ya, betul ya. Nah, kesimpulannya, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di bidang iptek, yaitu Indonesia tergabung ke dalam ASEAN. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Hafid, pimpin dirinya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri Zoom hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, jangan lupa untuk literasi, kemudian kumpulkan tugas LKPD hari ini tepat pada waktunya dengan mengirimkan hasil kerja kalian melalui WA. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Ya, baik, Bu Titin akhiri pembelajaran hari ini.
Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.